Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah kita awali pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa. Semoga kita diberi kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan belajar mengenai Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 146, Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Surat Ali Imran ayat 134, serta hadis terkait mengenai ikhlas, sabar, dan pemaaf. Setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak harap kalian mampu membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 146, surat Al-Baqarah ayat 153, dan surat Ali Imran ayat 134 dengan tartil, dan memahami makna ayat Al-Quran tersebut yang menjelaskan mengenai ikhlas, sabar, dan pemaaf, serta mampu menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang solih dan solihah, ikhlas, sabar, dan pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus kita miliki dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara harfiah, ikhlas artinya tulus dan bersih. Adapun menurut istilah, ikhlas ialah mengerjakan suatu kebaikan dengan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang ikhlas, suatu perbuatan yang baik tidak harus dikaitkan dengan imbalan atau balasan, melainkan semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, meskipun tidak mendapat imbalan ataupun bayaran dari siapapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menjelaskan mengenai pahala orang-orang yang ikhlas terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Anak-anakku yang solih dan solihah, perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan surat An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua,
ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membeda-bedakan antara amal besar dan amal kecil. Yang keenam, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai ikhlas, apakah kalian bisa memahami? Alhamdulillah, jika kalian sudah memahami semuanya. Nah, siapa yang bisa mencontohkan perilaku ikhlas di lingkungan sekolah? Saya, Pak. Baik, silakan Arminta. Teman sekelas saya tidak membawa pensil dan saya menjamkannya. Saya tidak mengharap imbalan atau pujian dari teman-teman karena saya ikhlas untuk membantunya. Luar biasa. Bagus sekali kamu, Nak. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya adalah perilaku sabar. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal. Menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari berbuat dosa dan sebagainya. Sabar adalah sikap hati yang muncul pertama kali ketika mendapatkan ujian maupun musibah. Bila menghadapi musibah, dan respon pertama yang muncul adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ataupun sejenisnya. Maka itu adalah salah satu ukuran kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Perilaku sabar sebagai penghayatan dan pengamalan surat Al-Baqarah ayat 153 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara: pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika mendengar suara azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Atau ketika mendengar bel berbunyi, segera masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran. Berikutnya adalah sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah ketika diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Berikutnya adalah sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Contohnya adalah ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Atau ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah perilaku pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut dengan al-afwu, yang mempunyai arti penghapusan atau menghapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya adalah yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Anak-anakku, sikap pemaaf harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena pemaaf merupakan akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hinaan dan fitnah kepada Nabi Muhammad dari kaum kafir tidak membuat dendam atau sakit hati. Justru Nabi Muhammad SAW memaafkan, bahkan mendoakan mereka yang menghina dan memfitnahnya. Berikut ini adalah cara menerapkan sikap pemaaf. Yang pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Keempat, berprasangka baik kepada orang yang memusuhi kita. Yang kelima, mendoakan mereka yang telah berbuat salah agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berlapang dada menghadapi masalah apapun. Yang ketujuh, yakinlah bahwa Allah Maha memberi balasan. Siapa yang berbuat baik akan dibalas kebaikannya, dan siapa yang berbuat buruk juga akan dibalas keburukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, semoga penjelasan dari Bapak dengan mudah kalian pahami ya. Setelah kalian mempelajari materi ini, silahkan kalian praktikkan di rumah kalian masing-masing. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang sudah Bapak siapkan di akhir video ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.